apa yang kita capai dalam 150 hari sebetulnya sangat banyak. Saya sendiri juga kaget. Mengenai 150 hari ini, sebentar lagi ini kalau tidak salah sudah sampai 150 hari. Ya. 150 hari pemerintahan yang saya pimpin, sebenarnya boleh saya katakan ya, dengan apa adanya bahwa saya mempunyai suatu katakanlah keberuntungan bahwa masa antara saya ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang pemilihan presiden dan saat saya dilantik cukup lama. Kalau nggak salah ya 6 bulan kalau nggak salah. Nah 6 bulan itu saya manfaatkan benar-benar untuk persiapan. Saya kumpulin beberapa pakar, inti saya diskusi. Tentunya kita sudah punya program, kita punya strategi yang sudah kita umumkan, ya kan. Tapi kuncinya adalah bagaimana strategi yang kita sudah canangkan, yang sudah kita godok, bisa diimplementasi, bisa dieksekusi. Kan kuncinya itu. Gagasan yang terbaik, cita-cita yang terhebat, kuncinya adalah bagaimana eksekusi, bagaimana mewujudkan, bagaimana deliver. Karena itu 6 bulan itu saya manfaatkan. Bisa dikatakan saya waktu itu sudah nggak ada waktu istirahat juga. Memang tidak di cover oleh wartawan, media, tapi kita kerja terus. Sehingga dan saya di sini saya harus akui juga, saya sangat dibantu oleh pendahulu saya, oleh Presiden Joko Widodo waktu itu. Beliau sangat membantu saya, sehingga sesudah saya dinyatakan presiden terpilih, bukan presiden yang belum dilantik, tapi sudah, saya diajak hampir semua pertemuan kabinet yang bukan bidang saya. Kan saya waktu itu Menteri Pertahanan, tapi saya sudah diikutkan masalah pertanian, masalah ekonomi, masalah keuangan. Jadi saya merasa saya benar-benar memiliki waktu persiapan yang cukup. Nah, waktu kita mulai, ya sudah, kita sudah mengerti apa yang harus dilaksanakan, execute. Jadi sebagaimana sudah diketahui dan sudah bertahun-tahun saya merasa bahwa pembangunan Indonesia, ya, pembangunan ekonomi Indonesia itu kuncinya adalah landasan yang paling kokoh, yaitu swasembada pangan dan swasembada energi dan swasembada air. Dan ternyata memang PBB, ya, United Nations dan hampir semua perencana dan pemikir ekonomi seluruh dunia melihat masalah yang dihadapi oleh dunia di abad ke-21 dan di saat-saat sekarang justru adalah itu. Food, energy, water. Yang mereka sebut FAW, food, energy, water. Jadi saya berkeyakinan itu, dan disitulah tim saya mewujudkan. Berarti apa? Kita harus swasembada pangan. Bagaimana caranya swasembada pangan? Kita harus bikin efisien, semua ladang, semua kawasan sawah dan lahan-lahan pertanian yang ada kita harus efisienkan. Kita harus memudahkan para petani kita untuk berproduksi. Kita harus membuat petani kita makmur,
Karena perkembangan 30-40 tahun menunjukkan bahwa anak-anak petani banyak yang tidak mau jadi petani lagi. Ya. Meninggalkan desa-desa. Karena merasa bahwa kehidupan petani kita itu identik dengan susah, dengan miskin. Jadi saya memperhatikan itu puluhan tahun, sejak saya masih muda, mayor, bahkan saya sudah melihat masalah Indonesia adalah masalah kuncinya adalah antara lain ya masalah pertanian. Dan saya belajar sejarah, semua negara kuat dan semua negara besar dan semua negara sukses pertaniannya kuat, pertaniannya sukses. Dari situlah saya sampailah begitu saya dilantik, keyakinan saya itulah saya wujudkan, ya. Bagaimana pupuk sampai ke petani dengan tanpa terlalu banyak perizinan, terlalu banyak tanda tangan, dan jangan terlalu banyak middleman, broker, perantara. Ya. Bagaimana juga petani harga penerimaan dia, income dia, penghasilan dia bisa naik. Nah, jadi ini fenomena puluhan tahun di semua negara agraris, sering petani itu korban daripada sistem yang tidak membela mereka. Jadi kalau panen kan produksi banyak, pengusaha itu mau neken, mau beli dengan harga semurah-murahnya. Ini kan mematikan motivasi untuk produksi. Padahal petani itu adalah produsen pangan. Nah, inilah perjuangan kita lama. Nah, alhamdulillah saya jadi presiden, ya saya laksanakan keyakinan saya. Saya berterima kasih, saya punya tim di bidang pertanian yang cukup bagus ya. Menteri Pertaniannya, Wakil Menteri Pertaniannya, beberapa timnya itu. Jadi alhamdulillah yang diperkirakan awal tahun 2025 ini krisis beras. Ya. Alhamdulillah kita berhasil mengatasi. Dan yang harus kita perhatikan, tetangga-tetangga kita krisis beras, kesulitan beras. Itu satu. Jadi apa yang kita capai dalam 150 hari sebenarnya sangat banyak. Saya sendiri juga kaget. Terus terang aja ya, dengan kecepatan, dengan hasil-hasil yang kita lakukan. Dan ini saya harus katakan ya bahwa ini adalah hasil kerja keras tim saya, kabinet yang saya bentuk. Jadi saya merasa ada semangat dari menteri-menteri yang saya pilih, ada semangat untuk berprestasi, semangat untuk berkarya, semangat untuk saling mengisi. Jadi saya merasakan itu, sehingga banyak sekali yang kita bisa capai. Pertama, khususnya menghadapi Lebaran ini dan Ramadan ini, bulan Ramadan ini, saya merasa sangat terkesan. Pertama, bahwa harga-harga sembako terkendali. Kan saya sering mengatakan saya sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Jadi saya mengalami tahun 60-an, tahun 68 kita krisis pangan. Kebetulan ayahanda saya waktu itu Menteri Perdagangan, jadi ikut mengurus. Jadi saya besar di kondisi itu, dan selalu urusannya adalah harga beras, harga gula, minyak goreng, daging, telur, dan sebagainya. Jadi saya alhamdulillah pada saat saya presiden, Lebaran saya pertama, Ramadan saya pertama,
harga-harga aman, itu saya sangat merasa bahagia. Dan menjelang itu mungkin hampir tiap 2 malam saya telepon Menteri Pertanian atau Wakil Menteri Pertanian. Mau jam 11 malam, jam 12 malam saya telepon, bagaimana harga daging hari ini, bagaimana harga gabah kering panen berapa di kabupaten ini, kita pantau. Jadi saya sangat senang Menteri Pertanian itu dia punya pos komando, ya, dia pantau seluruh daerah, laporannya masuk. Ada dashboard ya? Ada, ya itu. Dan saya pernah datang pagi-pagi, saya sidak, mereka lagi monitor semua kabupaten dan sebagainya. Demikian juga masalah makan bergizi, itu juga saya, selain harga-harga terkendali, saya juga merasa bahagia bahwa program makan bergizi yang saya canangkan, yang banyak tidak dipercaya oleh sementara orang, ya, bukan banyak orang, tapi ada sementara yang awal-awal waktu kita gagas mengatakan tidak perlu, tidak bisa, tidak akan berhasil dan sebagainya. Alhamdulillah Januari tanggal 6 kita roll out, kita gelar, berkembang terus, dan sampai hari ini sudah lebih 3 juta penerima manfaat, dan akan terus berjalan sampai Desember. Saya perkirakan mungkin Oktober, November kita sudah bisa hampir mencapai 100% sasaran. Jadi itu yang kita, dan juga saya juga merasa bahagia, ya, saya dapat laporan beberapa hari yang lalu dari Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Perekonomian, ya, dalam sidang Kabinet Paripurna yang terakhir, bahwa kondisi fundamental ekonomi kita cukup baik. Kita punya inflasi salah satu terendah di dunia. Banyak orang bilang hutang kita banyak, memang hutang kita besar. Tapi hutang kita salah satu rasionya, ya, perbandingan utang kita terhadap produksi nasional kita terhadap PDB. Produksi bruto kita, PDB kita, salah satu terendah. Kita di kisaran 39% dari PDB kita. Yang di bawah kita Vietnam, Switzerland, Arab Saudi, Turki, dan Rusia. Tapi coba lihat, banyak negara yang, Malaysia jauh di atas kita, 68%. Singapura 175%, ya kan? Jadi ini yang harus kita sadari. Kita, our economy is doing well, ya kan? Kita dibandingkan dengan banyak negara lain, kita defisit kita juga salah satu yang rendah. Kalau kita lihat Malaysia, defisitnya di atas 5%, Brazil di atas 7%, Filipina di atas 6%, ya kan? Kita masih di bawah 3%, Jadi ini indikatornya menunjukkan bahwa ekonomi, our fundamental, landasan kita cukup baik. Tantangan banyak, hambatan banyak. Kita sudah tahu, semua kita sudah tahu. Tidak efisien, ya kan? Adanya kartel-kartel,
birokrasi yang lambat, korupsi, kebocoran. Kita tahu tantangan kita besar, kemiskinan, tidak meratanya hasil pembangunan. Kita paham itu, makanya itu yang kita sedang mengoreksi. Saya kira sebagian besar itu kita juga salah satu yang saya sangat merasa sangat penting. Kita bulan kalau tidak salah Februari ya, kita luncurkan Danantara. 24 Februari. 24 Februari. Kita luncurkan Danantara, ya, suatu dana investasi, bisa dikatakan sovereign wealth fund, bisa dikatakan investment fund, yang merupakan suatu konsolidasi dari aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Aset-asetnya kita konsolidasi dalam manajemen yang transparan dengan international standards, dan ternyata kekayaan kita cukup luar biasa. Kekayaan kita, aset under management kita itu 82 miliar dolar. Mengagetkan semua pihak, mengagetkan juga kita sendiri sebetulnya. Kemudian overnight, katakanlah, walaupun kita agak terlambat ya, Norway tahun 1990, Abu Dhabi 1976 dia bikin, kemudian Singapura cukup 1981, Temasek mungkin lebih 1974 mungkin. Kita agak terakhir, tapi kita ya oke, kita sekarang sudah ada di situ, ya. Banyak yang meragukan kita, tapi banyak juga dari luar negeri yang memuji kita. Saya dihubungi banyak pimpinan pemerintahan dari luar negeri, nelpon dan sebagainya, mengatakan ini nanti salah satu tonggak keberhasilan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Suatu saat sejarah mencatat bahwa saudara lah yang mewujudkan cita-cita ini. Cita-cita ini sudah lama, saya kira sudah lama, karena saya pun terinspirasi ini sekali lagi oleh almarhum ayahanda saya. Seorang waktu itu dia ekonom, dia profesor ekonomi, dia waktu itu menteri, penasihatnya Presiden Soeharto. Bolak-balik, ya kadang-kadang saya di meja makan, beliau cerita, ya kan. Beliau pulang dari ketemu presiden, berusaha yakinkan presiden untuk membentuk dana terpusat ini. Hanya waktu itu tidak disetujui begitu. Jadi beliau ya cerita ke saya mendengarkannya, rupanya sekian puluh tahun. Jadi saya yang bisa bisa wujudkan. Padahal ini cita-cita banyak. Saya tahu pemerintah Pak Joko Widodo pun punya niat seperti ini. Jadi saya sebetulnya tinggal meneruskan. Bahkan rencana undang-undang BUMN yang memungkinkan adanya Danantara ini sebenarnya sudah dimulai di pemerintahan Pak Joko Widodo. Jadi sekarang dianggap kok cepat sekali, ya kan? Undang-undang itu sebenarnya prosesnya udah berjalan. Proses sudah lama gitu, ya. Tinggal kita mungkin namanya baru ada dan sebagainya. Ya. Kira-kira itu. Sebenarnya kalau banyak sekali saya bikin suatu ringkasan kerja ini. Ini satu halaman itu adalah hasil-hasil kita. Untuk pertama kali dalam sejarah kita, umpamanya kita bikin cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. 1 kali setahun. Ini sangat penting. Karena apa? Daripada kita nunggu dia sakit, lebih baik kita tahu kita punya
penderita TBC, tuberculosis, salah satu yang tertinggi di dunia. Dan para ahli mengatakan, begitu ketahuan sudah stadium lanjut. Padahal TBC mudah diobati. Mudah, di banyak negara sudah nggak ada TBC. Kita kenapa? Karena tidak mau ngecek, ya kan? Batuk-batuk dianggap, oh mungkin masuk angin, ya kan? Flu. Habis itu batuk-batuk nggak selesai-selesai, oh alergi. Nggak mau periksa gitu loh. Nah, kita bikin cek kesehatan gratis, bukan apa-apa. Kalau lebih dini ketahuan, lebih gampang, lebih murah mengobatinya gitu loh. Jadi korban kita bisa sangat turun. Ya, ya banyak sekali lah. Biaya haji kita turunkan, gaji guru kita naikkan, dan untuk pertama kali dalam sejarah kita sekarang punya data tunggal. Data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi sekarang kita bisa tahu persis orang miskin itu di mana, rumahnya di mana, anggota keluarga di mana, by name, by address kita sudah punya. Dan ini saya juga berharap nanti ini mungkin kita bisa verifikasi, bisa kita cek, supaya bantuan-bantuan itu tepat sasaran gitu loh. Ya kan, jangan-jangan ada orang yang sudah nggak tergolong butuh masih nerima, dan itu kita masih menemukan. Atau orang yang berhak tidak terima. Jadi banyak sekali. Saya sangat antusias. Saya sangat yakin kita berada di ambang transformasi yang besar. Ya, kita menghadapi masa yang penuh cobaan, apalagi dengan program tarif yang dicanangkan oleh Presiden Trump dari Amerika Serikat yang menggoncangkan seluruh dunia. Ya. Puluhan negara terasa. Iya kan? Jadi begitu kira-kira. Banyak tantangan tapi tetap optimis ya Pak ya. Banyak tantangan tapi optimis tetap ya Pak ya. Kalau saya optimis, tapi saya juga harus menyampaikan ke seluruh masyarakat bahwa kita harus tabah, kita harus kuat, banyak tantangan, ya kan. Negara kita punya resources sangat besar, sesungguhnya kita sangat kaya, tapi adalah fenomena alam manusia, fenomena alam dunia, bahwa yang kaya pasti selalu akan diganggu. Jadi ada filosofi dari Tiongkok kuno ya. Kalau kaya harus kuat. Kalau tidak kuat, ya kekayaan akan dirampok. It's as simple as that. Ya. Kalau nggak salah bahasa Tiongkoknya, Fu